Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Andriani, dosen mata kuliah Pembiayaan dan Monitoring Pembangunan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dan pengetahuan. Di video kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga, materi tentang masalah pembangunan ekonomi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya. Masalah pembangunan ekonomi. Memang dalam praktiknya sendiri, pembangunan dalam ekonomi juga memiliki masalah yang mana dapat menghambat setiap proses yang akan dilakukan. Hal ini juga merupakan salah satu hal yang wajar, mengingat bahwa masalah juga dapat timbul kapan saja, baik dari sisi internal, bahkan dari sisi eksternal. Penyebab terbatasnya perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang sebelum Perang Dunia yang Kedua. Bahwa pada masa itu banyak negara-negara berkembang yang sekarang masih menjadi negara jajahan. Para penjajahan pada umumnya tidak merasa perlu memikirkan masalah pembangunan daerah jajahannya. Pada umumnya mereka membangun daerah jajahannya dengan tujuan untuk menciptakan keuntungan bagi negara mereka, bukan untuk menaikkan kesejahteraan penduduk daerah jajahan. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah jajahan pada umumnya bertujuan untuk menciptakan pasar bagi hasil industri yang berada di negara-negara penjajahan, atau untuk menyediakan bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk industri tersebut. Ada juga kurangnya usaha dari para pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas persoalan-persoalan pembangunan ekonomi, karena yang menjadi tujuan mereka pada saat itu adalah memperjuangkan kemerdekaan. Mereka mengesampingkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Serta di kalangan para ahli ekonomi, belum banyak yang melakukan penelitian dan analisis tentang pembangunan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi barat lebih memusatkan perhatian mereka pada masalah kemelesetan ekonomi dan pengangguran. Karena pada masa 3 di dasawarsa pertama abad ini, masalah pengangguran dan depresi ekonomi merupakan masalah dunia. Terjadinya Perang Dunia Kedua telah mempercepat proses pemberian kemerdekaan kepada daerah-daerah jajahan di Asia dan Afrika. Pengalaman-pengalaman yang pahit dalam perang ini menimbulkan kesadaran kepada negara-negara terkemuka di dunia akan diwajibkan untuk mengamati hak setiap masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Penjajahan mulai dipandang sebagai suatu bentuk penindasan yang perlu dihapuskan. Hal ini menimbulkan banyak tuntutan masyarakat terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Bersamaan dengan perubahan-perubahan ini dan banyak negara-negara yang sudah merdeka menyebabkan perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi mulai diperhatikan. Ada beberapa faktor yang dipandang sebagai penyebab bertambahnya meluasnya perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, yaitu yang pertama, berkembangnya cita-cita negara yang baru untuk mencapai kemerdekaan untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang mereka dalam bidang ekonomi dari negara maju. Yang kedua, adanya rasa pri-kemanusiaan negara maju untuk membantu negara-negara berkembang mempercepat pembangunan ekonomi mereka dengan mengejar ketertinggalan ekonomi mereka di negara-negara maju. Dan yang ketiga, sebagai cara untuk mendapatkan dukungan dalam perang ideologi antara Amerika Serikat dan Rusia. Dan yang keempat, untuk mempererat hubungan politik dan ekonomi antara negara maju dengan negara-negara sedang berkembang. Permasalahan dasar yang dihadapi oleh negara sedang berkembang yaitu kemiskinan, produktivitas yang rendah, pertumbuhan penduduk yang berlebihan, pengangguran,
ketergantungan ekspor pada produk primer, dan rapuhnya negara-negara berkembang di pentas internasional. Masalah-masalah yang dihadapi memiliki aspek-aspek domestik sekaligus global. Aspek-aspek tersebut terkait asal-usul semua masalah tersebut dan potensi-potensi pemecahnya. Bagaimana cara mengatasi masalahnya? Segenap kekuatan ekonomi dan sosial yang melingkupi negara-negara berkembang, baik internal maupun eksternal, harus sama-sama memikul tanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan, dan rendahnya produktivitas. Untuk mengatasi masalah ekonomi, tentulah melewati syarat dan keperluan demi keberhasilan serta upaya-upaya pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat dan yang memerlukannya. Yang pertama, formulasi strategi yang membadai di pihak negara-negara dunia ketiga. Yang kedua, modifikasi sistem ekonomi internasional secara keseluruhan agar sistem tersebut lebih peka terhadap berbagai kebutuhan pembangunan negara-negara miskin. Gambaran dan keberhasilan. Gambaran kehidupan di banyak negara berkembang dalam pembahasan kita ini nampak begitu suram. Namun perlu diingat bahwa banyak pula negara-negara berkembang yang telah berhasil dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional, menurunkan tingkat kematian bayi, memperbaiki aset pendidikan, mempersempit disparitas gender, dan memperbesar usia harapan hidup. Nasib negara-negara berkembang secara keseluruhan tidak akan membaik hanya dengan tampilan segelintir negara berkembang yang berhasil dalam menjalankan transformasi sosial dan ekonomi. Perekonomian dunia harus mampu untuk mendukung perekonomian aspirasi dan usaha dari setiap negara berkembang dengan adanya struktural, sikap, dan kelembagaan. Demikianlah perkuliahan kita hari ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.